Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahu maulanal 'azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Taman Harapan Bapak Haji Muhammad Haris Zarkasi MA, yang sama-sama kita hormati seluruh staf, wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan SMP Taman Harapan, yang sama-sama kita hormati Dewan Guru SMP Taman Harapan, yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, kelas 7 atau peserta didik baru SMP Taman Harapan, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Karena alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat beraktivitas pada hari ini, dan mudah-mudahan hari ini aktivitas kita berjalan dengan lancar. Sholawat iring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Fitri Khairiyah SPDI. Saya mengampu pelajaran PAI di kelas 8 dan di kelas 9, juga mengampu pelajaran bahasa Arab. Untuk tahun ini Ibu tidak mengajar kelas 7. Baik, untuk materi yang akan Ibu sampaikan adalah pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Apa itu pendidikan karakter dan pendidikan akhlak? Oh, sebelumnya mohon maaf ya, sebelum dilanjutkan ya, Umi mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, oke, kita lanjut. Judul atau materi yang akan disampaikan adalah pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Apa itu pendidikan karakter sih? Dan apa sih pendidikan akhlak? Sama gak sih pendidikan karakter dan pendidikan akhlak? Baik, sama-sama kita bahas. Wah, kok ada peta? Nah, di sini ya, ada apa dengan Indonesia? Kita mesti pertanyakan ini, ada apa dengan Indonesia? Ya, banyak yang banyak huru-hara, banyak yang demonstrasi, banyak yang melakukan kekerasan. Sebab apa? Merosotnya pendidikan. Khususnya apa? Pendidikan akhlak yang terutama. Ya, yang terutama adalah pendidikan akhlak. Nah, sebab apa? Ketika merosotnya pendidikan akhlak, ketika merosotnya pendidikan karakter, ya, maka akan muncul orang-orang yang pintar tapi tidak bermoral. Ya, kita butuh orang pintar, tapi kita juga butuh orang pintar yang bermoral, yang mempunyai akhlak yang baik. Ya, jadi harus sejalan. Sudah pintar tapi juga harus bermoral, harus mempunyai akhlak yang baik. Nah, selanjutnya karena seks bebas. Ya, yang ketiga tawuran. Ya, banyak sekali tawuran di mana-mana. Ya, belum lagi banyak pejabat-pejabat kita yang korupsi. Ya, juga banyak sekali pengangguran. Ketika banyak pengangguran, maka banyak juga kriminal. Ya, dan akhirnya mudah putus asa.
Ya, disitulah kita harus mempunyai karakter yang baik, harus mempunyai akhlak yang baik. Solusinya apa? Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak? Dari semua itu, ya, solusinya pendidikan karakter atau pendidikan akhlak? Nanti kita jelaskan. Ya. Ya, yang pertama definisi karakter. Nah, menurut bahasa Latin karakter, karasen, karaks, ya. Dalam bahasa Inggrisnya karakter itu character dan Indonesia adalah karakter. Ya. Nah, yang artinya adalah tajam atau membuat tajam dan dalam. Selanjutnya, menurut Kamus Purwadarmita, ya, tabiat adalah karakter adalah tabiat. Nah, kalau dari tadi kamu bingung karakter itu apa sih? Ya. Nah, karakter itu dalam Kamus Purwadarmita itu kata lainnya adalah tabiat. Apa itu tabiat? Watak. Masih bingung watak itu apa? Sifat-sifat kejiwaan yang ada pada manusia. Atau akhlak, ya, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Ya, misalnya nih, kita punya teman, dia mah karakternya, ya, pemarah. Oh, dia mah karakternya, ya, suka baper. Oh, dia mah karakternya, ya, baik. Nah, jadi karakter itu sifat-sifat kejiwaan yang ada pada manusia sehingga membedakan manusia yang satu atau seseorang yang satu dengan yang lainnya. Ya, sampai sini paham ya karakter itu apa? Nah, selanjutnya karakter juga adalah sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Itu menurut Thomas Licona. Jadi karakter juga adalah sifat alami, ya. Sifat alami seseorang ketika merespon sesuatu atau merespon situasi. Nah, dalam kata lain, pendidikan karakter adalah sebuah upaya. Ya, sebuah upaya untuk apa? Untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku yang berlandaskan kepada nilai-nilai, norma-norma hidup dan kehidupan. Ya, jadi kalau kita mempunyai pendidikan karakter yang baik, ya, maka kita akan selalu berupaya, ya, bahwa sifat-sifat kita ini selalu berlandaskan dengan nilai-nilai dan norma-norma hidup atau kehidupan. Ya, misalnya yang tadinya kita ini mempunyai karakter orang yang egois, tidak pernah mementingkan orang lain, ya. Sejalannya waktu kita selalu belajar, ya, karena kita dididik di sekolah, ya, dididik di rumah, ya, untuk punya karakter yang baik, ya. Maka keegoisan itu atau karakter-karakter yang tidak baik, ya, maka akan berubah menjadi baik sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma hidup dan kehidupan. Nah, setelah tadi pendidikan karakter, ya, yang selanjutnya adalah pendidikan akhlak. Seberapa pentingnya pendidikan akhlak? Nah, sekarang definisi akhlak terlebih dahulu. Apa itu definisi akhlak? Ya, akhlak kata jamaknya dari kata khuluq. Itu dalam bahasa Arab. Ya, jadi ketika kita membahas tentang akhlak, ya, maka itu akan merucut kemana? Ya, ke agama tertentu, yaitu agama Islam. Karena akhlak itu sendiri, ya, diambil dari bahasa Arab yang dari kata khuluq, ya, yaitu yang berarti sifat jiwa yang melekat,
ya dalam diri seseorang sesuai dengan asal mula diciptakannya, ya, yaitu ahsanul taqwim, ya, bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ketika berbicara akhlak, ya, maka itu akan mengerucut bahwa yang akan kita bahas adalah akhlak-akhlak, ya, sifat-sifat seorang muslim yang baik, ya, karena sesungguhnya, ya, manusia itu ahsanul taqwim. Apa itu ahsanul taqwim? Ya, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik ciptaan Allah. Nah, selanjutnya berakhlak adalah berpikir, berkehendak, dan berperilaku sesuai dengan fitrahnya atau nurani. Nah, jadi, ya, ketika kita berpikir, ya, berkehendak, maka kita harus berperilaku sesuai dengan fitrahnya, karena fitrahnya manusia itu adalah ahsanul taqwim, ya, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik ciptaan Allah. Nah, seperti ini contohnya, ya, memberikan sedekah. Nah, itu bagian dari akhlak yang baik, ya. Nah, kalau di sini juga, ya, penanaman akhlak itu sangat-sangat kita tekankan. Ya, yang pertama, ya, seperti yang dicontoh bahwa ketika ketemu guru dengan siapapun, baik guru itu tidak mengajar di kelas kita, ya, apalagi yang guru tersebut ngajar di kelas kita, itu kalau bertemu harus bertegur sapa. Dengan cara apa? Ya, hormat itu, ya, karena kita seorang muslim dengan salaman. Ya, kalau misalnya guru kamu siswa laki-laki dengan guru perempuan, ya, boleh tidak salaman, tapi tetap memberi penghormatan. Ya, begitupun sebaliknya. Yang pasti ketika bertemu di jalan dimanapun itu harus apa? Ya, harus bertegur sapa dan mengucapkan salam. Tidak boleh sombong. Ya, paling tidak kita mengucapkan salam. Ya, itu bagian dari pendidikan akhlak yang terutama. Ya, harus menghormati guru. Nah, sekarang akhlak menurut Al-Ghazali adalah perbuatan yang muncul dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam atau penelitian terlebih dahulu. Jadi spontan begitu aja, ya, itu bisa dikatakan, ya, kita tidak memerlukan pemikiran yang mendalam atau penelitian terlebih dahulu. Nah, dari gambar tersebut juga bahwa menunjukkan akhlak yang baik. Nah, pendidikan akhlak itu sendiri tujuannya apa sih? Ya, untuk terbentuknya karakter anak didik dengan berakhlak mulia yang sesuai dengan Al-Quran dan fitrahnya. Makanya tadi Ibu bilang, kalau pendidikan karakter itu, ya, untuk siapapun. Tapi kalau pendidikan akhlak, ya, di sini mengerucut, ya, untuk orang-orang muslim yang berlandaskan dengan Al-Quran, ya, dan fitrahnya. Ya, jadi sebagaimana seorang muslim yang baik, ya, sebagaimana seorang anak didik berperilaku kepada orang tuanya, berperilaku kepada gurunya. Nah, itu juga harus berlandaskan Al-Quran. Ya, jadi tujuannya adalah terbentuknya karakter sesuai dengan Al-Quran. Nah, jadi sama nggak sih pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak? Ya, jadi harus sejalan antara pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Ya,
Sebab apa? Sebab banyak sekali orang yang bertanggung jawab, ya, itu kan karakternya orang tersebut bertanggung jawab, ya. Tapi bisa jadi akhlaknya tidak baik, yaitu apa? Tidak amanah, ya. Jadi jomplang. Jadi karakternya bagus, bertanggung jawab, tapi dia tidak amanah. Padahal dalam Islam seorang muslim itu harus amanah sesuai dengan sifat Rasul. Ya, jadi pendidikan karakter dan pendidikan akhlak itu harus balance, harus sejalan, harus seimbang. Ya. Nah, sekarang pendidikan karakter itu adalah sifat-sifat dan perilaku yang berlandaskan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi hanya terbatas kepada nilai-nilai kemanusiaan saja. Tapi kalau akhlak, berpikir, berkehendak, berperilaku sesuai dengan fitrah dan Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kalau pendidikan akhlak itu, ya, kita pegangannya adalah Al-Qur'an. Ya, pedoman kita adalah Al-Qur'an. Apa yang dikatakan Al-Qur'an itu yang harus kita pegang. Maka kita akan mempunyai pendidikan akhlak yang baik, akan muncul akhlakul karimah dalam diri kita, khususnya seorang muslim. Nah, seperti di gambar ini, kaitan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak lebih Nah, kenapa bulatan kuningnya lebih besar daripada bulatan merah, yaitu karakter? Ya, karena akhlak itu yang lebih utama. Sekali lagi banyak orang yang mohon maaf ya, orang yang punya jabatan penting, orang tersebut tanggung jawab. Ya, karakternya bagus, tegas, mempunyai karakter yang tegas, tanggung jawab. Tapi imannya, ya, tidak punya iman yang tebal. Akhirnya apa? Akhirnya akhlaknya juga tidak baik. Ya, gangguan dari mana-mana, lemah imannya. Ya, akhirnya banyak juga terjadinya apa? Korupsi itu karena bobroknya akhlak, ya, yang dimiliki oleh seseorang, ya, oleh orang tersebut. Ya, makanya pendidikan akhlak itu harus lebih utama, ya, dibandingkan pendidikan karakter. Tapi karakter pun tidak bisa dihilangkan, ya, itu harus seimbang. Ya, kalau hasil pendidikan karakter itu, ya, akan menghasilkan manusia baik dan berkarakter. Ya, manusia baik berkarakter, ya, kayak misalnya karakter orang yang tanggung jawab, orang yang tegas, ya. Akan tetapi, ya, kalau hasil pendidikan akhlak, nah, di sini gambarnya akan menghasilkan, ya, karena kita seorang muslim akan menghasilkan orang-orang yang soleh dan soleha. Ya, karena apa? Karena manusia tersebut berakhlak mulia sesuai dengan Al-Qur'an dan fitrahnya. Contohnya siapa yang paling utama? Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik contoh manusia. Ya, tidak ada lagi manusia yang terbaik, yang contoh berakhlak mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sifat-sifatnya apa aja? Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik apa? Ya, Nabi Muhammad itu selalu berkata benar atau jujur. Yang kedua, amanah. Ya, selalu menyampaikan wahyu-wahyu yang Allah berikan, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, selalu amanah, memimpin umat-umatnya.
sidik, amanah, tabligh, menyampaikan, ya. Jadi menyampaikan wahyunya ya dengan sempurna. Yang terakhir fatona, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ternyata adalah cerdas, sangat cerdas. Ya, jadi sudah satu paket, sudah karakternya baik, ya, juga berakhlak mulia. Tidak bisa sesempurna Nabi Muhammad SAW, paling tidak, ya kita ada yang kita tiru, ya dari sifat baik Nabi Muhammad SAW. Oke, kesimpulannya adalah ya pendidikan karakter saja tidak cukup untuk solusi merosotnya pendidikan bangsa seperti tadi yang Ibu bilang. Ya, jadi harus seimbang. Bahkan pendidikan akhlak itu lebih utama. Ya, karena pendidikan akhlak, ya akhlak yang mulia adalah karakter muslim sejati. Maka ketika orang punya karakter, pendidikan karakternya baik, ya diiringi dengan pendidikan akhlak juga yang baik, ya maka akan melahirkan ya muslim sejati yang bisa memimpin bangsa ini dengan baik, ya yang bisa bertanggung jawab, ya juga bisa amanah sesuai dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua selama hayat kita, ya kita melakukan hal-hal yang baik, kita mempunyai karakter yang baik, juga kita mempunyai akhlak yang baik. Dan sebagai siswa-siswi SMP Taman Harapan, tentunya guru-guru berharap ya kalian meskipun belajar di rumah, ya meskipun di awal pertemuan kita daring, ya belajar di rumah, mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa selalu perhatikan adab-adab yang baik, ya karena kalian sering di rumah nih, ya perhatikan sekali adab-adab yang baik terhadap orang tua. Kalau nanti sudah aktif di sekolah, ya itu juga kalian ya atau harus mempunyai adab yang baik terhadap guru di sekolah. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.